Dia mungkin pernah terlihat tenang, atau bahkan tampak tak peduli. Tapi tunggu sampai kalian bertemu lagi. Karena saat momen itu tiba, ada hal besar yang akan bergejolak dalam pikirannya. Sesuatu yang selama ini dia pendam rapat-rapat. Tatapan matanya akan berkata lebih banyak daripada kata-kata. Dan kamu mungkin akan menangkap getaran yang berbeda kali ini. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, apa yang akan ada dipikirkan ketika kalian bertemu nanti. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertemuan kalian nanti, itu bukanlah sekadar pertemuan biasa yang terjadi di tengah rutinitas harian, di mana dua orang hanya saling bertatap mata sebentar lalu berpisah tanpa makna mendalam. Tidak, pertemuan ini jauh lebih dari itu. Ada energi yang mengalir, ada getaran yang menggetarkan hati dan jiwa, dan semua ini dibuka oleh kartu Queen of Wands yang menandakan bahwa kamu saat ini tampil dengan penuh percaya diri, memancarkan aura yang memikat dan pesona yang sulit untuk diabaikan. Saat dia melihatmu, hal pertama yang muncul dalam pikirannya, seperti kilatan petir yang menyambar di dini hari, adalah dia jauh lebih kuat dan bersinar dari yang aku bayangkan. Kamu terlihat seperti seseorang yang telah menemukan jati diri dan arah hidupnya, yang tidak lagi bergantung pada orang lain, yang sudah berdiri tegak dan memancarkan kekuatan dari dalam diri. Pesonamu tidak hanya sekadar tampilan luar, tetapi juga dari energi yang memancar, dari aura percaya diri yang memikat dan membuat orang lain merasa kecil di hadapanmu. Tapi justru inilah yang membuat dia, dalam diam, merasa terpukul dan terguncang. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tertampar, bahwa dia terlambat menyadari bahwa kamu bukan lagi orang yang dulu dia kenal, melainkan seseorang yang sudah melangkah lebih jauh, yang sudah menemukan kekuatannya sendiri, dan yang tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Kemudian kartu Two of Wands muncul dan menunjukkan bahwa di benaknya, dia sudah mulai memikirkan ke depan, merenungkan kemungkinan yang ada. Ada keraguan yang menghantuinya, ada keinginan yang membara untuk mengambil langkah, tetapi juga ada kebingungan yang sangat dalam. Haruskah aku mengejarnya lagi, atau aku cukup hanya mengamati dari kejauhan? Dalam hatinya, terpaut perasaan ingin mendekat dan menyatakan sesuatu. Tapi di sisi lain, ada ketakutan bahwa segala usaha itu mungkin sia-sia. Bahwa dia mungkin akan kehilangan lagi jika terlalu terburu-buru. Sementara itu, kartu Nine of Pentacles menunjukkan bahwa dia mulai menyadari betapa mandirinya kamu sekarang. Bahwa kamu sudah berdiri sendiri, teguh dan lengkap tanpa harus bergantung pada siapapun. Ini bukan lagi pertemuan antara dua orang yang masih menggantungkan harapan dan ketergantungan, melainkan sebuah momen di mana dia sadar bahwa kamu sudah mampu berjalan sendiri, mandiri dan penuh kekuatan. Dan kesadaran itu menimbulkan perasaan campur aduk. Sebagian merasa bangga karena kamu telah tumbuh dan berkembang, tapi di sisi lain, dia juga merasa takut kehilangan peluang yang mungkin tidak akan datang lagi. Tiba-tiba, muncul kartu King of Cups, yang menunjukkan bahwa di balik segala ketenangan dan kedewasaan yang dia tunjukkan, sebenarnya ada arus emosi yang sangat dalam, yang tertahan rapat di dalam hati. Saat dia memandangmu, akan ada gelombang perasaan yang begitu kuat, keinginan, kekaguman, rasa rindu, yang berusaha dia tahan dan sembunyikan agar tidak terlihat terlalu lemah. Dia mungkin akan berusaha tersenyum, menjaga kesan dewasa dan tenang, padahal di dalam hatinya, gejolak itu berkecamuk. Pikiran dan perasaannya penuh dengan pertanyaan, kekhawatiran, dan harapan yang sulit diungkapkan secara langsung, karena dia sendiri belum yakin apakah keberanian untuk membuka hati dan mengungkapkan perasaannya itu cukup kuat. Kemudian, datanglah Ace of Swords, yang menandakan momen pencerahan. Pikiran dia akan seperti tersambar petir, sebuah kejelasan yang tiba-tiba muncul bahwa perasaan terhadapmu belum benar-benar hilang. Ada semacam dorongan dari dalam dirinya untuk bicara jujur, untuk membuka isi hati yang selama ini tertutup rapat, dan mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan. Tapi,
Akankah dia punya cukup keberanian untuk melangkah dan menyatakan semuanya? Atau dia akan takut dianggap terlalu lemah, terlalu rapuh, dan akhirnya memilih diam? Dengan Six of Pentacles muncul keinginan untuk menyeimbangkan kembali hubungan yang dulu sempat timpang. Mungkin dulu dia memberi terlalu sedikit perhatian, atau bahkan terlalu sedikit rasa dan kasih sayang, dan kini dia ingin menebusnya. Dia ingin menunjukkan bahwa sekarang dia lebih dewasa, lebih mampu memberikan perhatian yang tulus, dan ingin menstabilkan hubungan itu kembali. Walaupun mungkin masih dalam tahap pertimbangan dan ketidakpastian. Ada keinginan untuk memberi dan berbagi, bukan lagi setengah-setengah, tetapi secara penuh dan nyata. Lalu, muncul Knight of Wands yang memancarkan semangat dan hasrat yang menyala-nyala. Kamu membangkitkan semangat dan dorongan dalam dirinya yang selama ini mungkin tertidur atau tersembunyi. Kamu mampu membangkitkan gairah dan energi yang selama ini terpendam, membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang sangat penting dan menggairahkan di sini. Tapi hati-hati, karena dalam keadaan tergesa-gesa dan terbakar oleh emosi sesaat, dia mungkin akan bertindak impulsif, mengabaikan pertimbangan matang, dan hanya mengejar apa yang dirasakan saat itu juga. Bisa jadi, dia akan buru-buru mendekat, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Dalam suasana yang penuh gairah itu, muncul kartu Three of Pentacles, yang menunjukkan bahwa saat kalian berbicara atau berinteraksi, dia akan mulai memikirkan tentang membangun sesuatu bersama, tentang kemungkinan untuk saling melengkapi dan bekerja sama. Dia akan menilai secara diam-diam, apakah hubungan ini masih memungkinkan untuk dilanjutkan. Apakah kalian masih bisa saling mendukung dan membangun fondasi yang kokoh bersama? Dalam diam, dia mungkin akan menimbang-nimbang, memikirkan apa yang bisa dilakukan agar hubungan ini tetap berjalan dan berkembang ke arah yang lebih baik. Namun di balik semua itu, muncul kartu Six of Swords dan Knight of Swords. Perpaduan antara keinginan untuk melarikan diri dari kenyataan dan dorongan untuk bertindak cepat. Dia mungkin merasa ingin lari dari kenyataan bahwa dia masih menginginkanmu, bahwa perasaannya belum benar-benar hilang, tetapi di saat yang sama ada dorongan kuat untuk segera melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Ada keinginan untuk mempercepat langkah, untuk menegaskan kembali perasaannya, dan untuk tidak membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Tapi, di sisi lain dia juga merasa bingung dan tidak tenang, karena pikirannya penuh dengan kecemasan dan keraguan yang mendalam. Di balik semua keberanian dan semangat itu, tersembunyi juga perasaan cemas yang besar, yang ditandai oleh Nine of Swords. Di balik senyum dan kata-kata yang tampak percaya diri, dia menyimpan rasa sesal, kekhawatiran, dan ketakutan yang mendalam akan penolakan, kehilangan, atau ketidakpastian. Mungkin dia merasa takut bahwa usahanya akan sia-sia, bahwa perasaan dan harapannya tidak akan direspons, dan itu membuatnya merasa terjebak dalam kekhawatiran yang tidak berujung. Ketakutan ini tidak selalu tampak di wajahnya, tetapi bisa dirasakan dari tatapan dan gerak-geriknya yang sesekali menunjukkan ketidakyakinan. Akhirnya muncul King of Wands, yang menunjukkan bahwa dia akan berusaha tampil percaya diri, seolah tidak ada yang mengguncang dirinya, seolah dia sudah siap menghadapi apapun. Tapi, di balik itu semua, sebenarnya dia sedang menimbang-nimbang. Apakah aku masih punya tempat di hati dan hidupnya? Apakah aku masih layak dan cukup penting untuk dia? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Dan meskipun dia berusaha menunjukkan kekuatan dan keberanian, sebenarnya dia sedang berjuang di dalam diam, menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan semuanya secara jujur. Kesimpulannya, saat kalian bertemu nanti, pikirannya akan penuh dengan kekacauan dan perasaan yang bergejolak. Dia akan terjebak antara penyesalan masa lalu dan harapan yang secara diam-diam tumbuh kembali. Dia tidak akan langsung mengungkapkan semuanya, tetapi ekspresi matanya, yang penuh tanda tanya dan harapan, tidak akan bisa kamu bohongi. Pertemuan itu akan menjadi sebuah titik balik, entah untuk membuka lembaran baru, atau menutup buku yang selama ini belum selesai dibaca. Yang pasti, energi dan suasana yang tercipta akan sangat berpengaruh terhadap langkah selanjutnya. Dan segalanya akan tergantung pada seberapa besar keberanian dan kejujuran yang kalian tunjukkan saat itu.
Apa hal pertama yang terlintas di benaknya ketika dia melihatmu? Saat dia melihatmu untuk pertama kalinya setelah sekian lama berpisah, meskipun mungkin secara kasat mata dia berusaha menampilkan sikap biasa, di dalam hati dan pikirannya, sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi. Yang pertama kali muncul dalam benaknya bukanlah sekadar kekaguman atau rasa penasaran yang biasa-biasa saja, melainkan sebuah gelombang perasaan campur aduk yang datang begitu cepat dan kuat, seolah-olah seluruh dunia seakan berhenti sejenak, lalu semua emosi yang selama ini tersembunyi keluar secara tiba-tiba dan tidak terkendali. Rasanya seperti sebuah badai kecil yang tiba-tiba melanda hati dan pikiran, membuatnya merasa tersentak dan sulit untuk berpikir jernih. Seven of Pentacles menunjukkan bahwa di momen itu, dia akan langsung teringat akan semua yang pernah kalian tanam bersama, usaha keras, waktu yang dihabiskan, harapan yang dulu kalian bangun bersama, bahkan janji-janji yang terdengar begitu besar dan penuh semangat, yang dulu membuat kalian merasa bahwa masa depan akan penuh kemungkinan dan keberhasilan. Dia akan teringat akan setiap detik, setiap kata, dan setiap tindakan yang pernah kalian lakukan, seakan-akan semua itu terputar kembali di dalam benaknya, mengingatkan bahwa semuanya adalah buah dari kerja keras dan keyakinan, yang dulu tampak seperti fondasi yang kokoh. Tapi bersamaan dengan itu, muncul bayangan yang menyakitkan, yang datang seperti bayang-bayang gelap yang tidak bisa diabaikan. Five of Pentacles. Bayangan itu mengingatkan tentang rasa kehilangan yang mendalam, tentang keterasingan dan perasaan pernah ditinggalkan, atau bahkan meninggalkan, yang menyisakan luka dan rasa tidak lengkap. Dalam hati muncul pertanyaan yang selama ini mungkin memang pernah muncul, tetapi selalu sulit untuk dijawab secara jujur dan terbuka. Kenapa semua yang sudah kita bangun dulu harus berakhir seperti ini? Kenapa semuanya harus berujung pada perpisahan dan luka? Pertanyaan itu seakan menggantung di udara, menunggu jawaban yang tak pernah benar-benar keluar dari bibirnya. Tetapi di dalam hati, ia terus berputar dan menyiksa, menimbulkan rasa penasaran sekaligus rasa sakit yang tak kunjung hilang. Kemudian, seperti dipaksa mengakui sesuatu yang selama ini dia tolak dan hindari, Eight of Cups menyentuh sisi terdalam dari pikirannya. Ada penyesalan yang mendalam, rasa sesal karena pernah berpaling dari sesuatu yang sebenarnya sangat berarti, dan juga perasaan bahwa dia pernah meninggalkan hal terbaik yang pernah dimilikinya. Tatkala matanya menatapmu sekarang, yang mungkin tampak lebih dewasa, lebih kuat, lebih tenang, dia akan merasa seperti seseorang yang dulu pergi mencari sesuatu yang lebih baik, yang selalu menganggap bahwa ada yang lebih dari apa yang dia miliki saat ini. Tetapi kini menyadari bahwa yang sebenarnya dia cari itu justru ada di hadapannya, dalam dirimu. Dia akan merasa bahwa selama ini, dia telah mengabaikan dan meninggalkan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang seharusnya dia pelihara dan jaga, bukan meninggalkannya begitu saja. Perasaan ini muncul dalam diam, dan membuatnya merasa seperti seseorang yang tersadar dari mimpi buruk, dan menyadari bahwa jalan terbaik sebenarnya adalah kembali ke tempat di mana semuanya bermula, ke orang yang selama ini dia abaikan dan lupakan. Namun, meskipun pikirannya penuh dengan bayangan masa lalu dan penyesalan, Four of Pentacles menunjukkan bahwa dia berusaha keras menahan semua perasaan dan emosinya agar tetap terkendali. Dia tidak akan menunjukkan apa yang dia rasakan secara langsung, karena dia tahu bahwa menampilkan kelemahan hanya akan memperlihatkan kerentanannya dan membuka celah bagi luka lama untuk kembali terbuka. Dalam sikapnya, dia akan berusaha menjaga ekspresi wajah tetap tenang dan terkendali, seolah-olah dia tidak peduli dan tidak terpengaruh oleh momen ini. Tapi dalam hati, kamu adalah sesuatu yang masih dia genggam erat, sesuatu yang sangat berharga dan penting. Bahkan jika dunia luar berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia telah melupakanmu atau bahkan sudah move on. Ada ketakutan yang sangat nyata di dalam dirinya untuk melepaskan apa yang dia genggam, karena itu berarti membuka kembali luka lama dan memperlihatkan kerentanannya, sesuatu yang dia takuti dan hindari selama ini. Ketakutan akan kehilanganmu sepenuhnya, dan rasa takut akan kerentanan membuatnya berusaha keras, menahan semua perasaan itu, karena dia tahu bahwa jika dia melepas genggamannya,
semuanya bisa berantakan dan tak kembali seperti dulu. Di tengah-tengah kekacauan perasaan itu, muncul Six of Wands, sebuah tanda diam-diam bahwa dia memandangmu dengan rasa bangga dan kekaguman yang mendalam. Dalam diam, dia mengakui bahwa kamu telah tumbuh menjadi seseorang yang memancarkan kekuatan, keberhasilan, dan kepercayaan diri yang luar biasa. Kamu telah melewati masa-masa sulit dan bangkit kembali, menunjukkan bahwa kamu mampu bertahan dan menang dalam perjuangan hidupmu sendiri. Dia melihatmu sebagai sosok yang menang, yang berhasil mengatasi segala rintangan dan menjadikan luka-luka masa lalu sebagai bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Dalam diam, dia mengagumi keberanian dan keteguhanmu, mungkin lebih dari yang pernah dia akui, bahkan lebih dari yang dia sadari sendiri. Dan perasaan itu, meskipun tersembunyi di balik sikap tenangnya, tetap hadir dan terus membayangi di dalam hatinya. Seperti sebuah pengakuan diam-diam bahwa kamu adalah pemenang yang sejati, dan dia merasa bangga sekaligus terinspirasi oleh perjalananmu. Jadi, ketika kalian akhirnya bertemu, hal pertama yang akan terpikir oleh dia bukan hanya sekadar tentang kamu, melainkan juga tentang semua yang pernah terjadi di antara kalian, segala yang telah hilang, dan siapa kamu sekarang, yang jauh lebih berharga dan luar biasa dari yang dia pernah bayangkan dulu. Ada rasa kagum, harapan, dan penyesalan yang bersamaan, menciptakan suasana yang penuh dengan berbagai perasaan yang sulit diungkapkan secara langsung. Tetapi sangat terasa, pertemuan ini menjadi titik balik yang besar, yang bisa membuka jalan menuju kebahagiaan dan kedewasaan baru. Atau justru menjadi momen terakhir di mana semua luka dan penantian yang belum selesai akan kembali terbuka dan mengungkapkan siapa kalian sebenarnya di mata satu sama lain. Yang pasti, semua tergantung pada kekuatan hati dan keberanian kalian berdua untuk jujur, menerima kenyataan, dan membiarkan perasaan yang sesungguhnya muncul, tanpa harus menyembunyikan apapun lagi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.